Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Apoteker Nurul, di Ngobrol bareng seputar herbal. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik mengenai apoteker. Nah, hari ini kita kedatangan kakak-kakak apoteker dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Kita kenalan satu-satu dulu nih dengan kakak yang cantik dan ganteng ini. Mau dari siapa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Danang Wiwatanto, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sebagai apoteker. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nida Aziza, mahasiswa profesi apoteker dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo, perkenalkan saya Indomiani, sama seperti teman-teman saya juga dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, jadi kakak-kakak apoteker nih dari UHAMKA angkatan ke 43 ya, berarti UHAMKA sudah mencetak 43 angkatan. Keren banget. Nah, sebelum kita obrol panjang ya, jadi kenapa sih mahasiswa apoteker ini ingin menjadi apoteker gitu ya? Karena secara umum di Indonesia sebenarnya masih kekurangan jumlah apoteker nih dari segi kuantitas maupun persebarannya ya. Kalau di data nih rasio dari Kementerian Kesehatan itu targetnya 1 apoteker per 1000 penduduk. Sedangkan saat ini jumlah apoteker itu di 2023 jumlahnya 130.643 dan rasionya itu 1 apoteker untuk 2.134 penduduk. Jadi masih kurang setengahnya ya, maksudnya 2 kali lipatnya. Nah, jadi apa sih motivasi nih untuk menjadi apoteker? Oke, dari saya dulu. Sebenarnya pasti mahasiswa apoteker itu pertama-tama nggak punya motivasi sih. Kalau saya jujur ya. Kalau dulu waktu di farmasinya, itu kan pasti saya bingung ya, kenapa saya masuk farmasi gitu loh. Apalagi farmasi itu, kalau menurut riset ya, itu farmasi itu jurusan paling susah nomor 1 atau nomor 2 ya? Masa? Iya, betul. Nanti coba di search ya. Terus? Selain kedokteran dan lain-lainnya ya. Gitu. Nah, karena background keluarga memang dari kesehatan gitu ya, punya usaha di kesehatan, akhirnya ya ayah menjerumuskan saya di farmasi gitu. Yang niatnya saya sebagai nantinya penerus gitu kan. Yang setidaknya karena masuk farmasi jadi mengerti mengenai kesehatan gitu, dunia kesehatan. Tapi setelah masuk di farmasi lalu lanjut apoteker, barulah buka semua motivasi-motivasi yang akhirnya saya tahu gitu. Apa sih, kenapa saya masuk apoteker? Kenapa sih saya harus ada di dunia farmasi ini gitu. Dan ternyata memang di dunia farmasi yang khususnya apoteker itu peluang dan potensinya banyak banget gitu. Dimana dari pengabdian diri juga ya sebagai apoteker pasti kita kan pengennya berguna untuk banyak orang gitu. Apalagi apoteker tuh vital banget ya sebagai perpanjangan tangan dari dokter juga gitu. Jadi kita bisa juga membantu banyak orang juga. Selain itu juga ternyata di dunia farmasi itu juga banyak peluang mengenai bisnisnya gitu. Karena keluarga juga dari bisnismen ya, dari dunia bisnis, jadi tertarik juga nih, bisnis farmasi itu banyak juga cabangnya. Contohnya seperti bisnis herbal, bisnis kayak apotek gitu ya, pelayanan gitu ya, itu juga banyak gitu. Jadi saya berpikir ternyata apoteker itu banyak gitu ya potensinya. Nah, itulah jadi motivasi untuk diri sendiri sih. Pastinya insya Allah di dunia apoteker itu udah tahu banyak cabang-cabang jalannya gitu loh. Kalau nggak bisa coba di sini, setidaknya coba yang lain gitu. Jadi banyak peluangnya. Oke.
Berarti justru setelah menyelami setelah masuk ya. Iya, karena kan memang saya dorongan dari orang tua dijerumusin, dikuburin gitu istilahnya. Saya nggak tahu awalnya ngapain saya masuk ke sini gitu. Akhirnya baru setelah masuk tahu. Abis ini kita kasih tahu berarti ya, dunia farmasi ternyata seru gitu ya. Oke, terus kalau saya awalnya emang dari SMK Farmasi awalnya. Sebenarnya juga sama untuk masuk ke SMK Farmasi ini juga bingung, ikut-ikutan dulu nih sama teman. Terus pas kesini-sini belajarnya, oh ternyata farmasi kayak gini ya, kita jadi tahu nih, oh ternyata dunia farmasi itu nggak cuma tentang pelayanan aja, bisa juga ke industri, bisa juga ke distributor, kayak gitu. Kemudian juga menurut saya, seorang perempuan itu harus menjadi orang yang selalu bertumbuh. Jadi dari SMA dilanjut nih harus ke S1. Nah, terus dari SMK ke S1 kita bisa kerja, tapi kan sebagai asisten tenaga vokasi farmasi. Nah, terus kalau sebagai pemikiran wanita yang ingin maju dan mempertimbangkan karir adalah sebagai salah satu juga tujuan hidup nih, jadi lanjutlah ke S1. Ternyata di S1 kita bisa kerja juga, tapi masih bisa sih sebagai supervisor atau apa, cuman biasanya masih sebagai staff. Kalau sebagai staff itu kan kita masih terbatas ya Bu ya untuk pekerjaannya. Terus karena terusan pengen bertumbuh, oke, kita akhirnya memutuskan untuk udah kita ambil apoteker. Di sini jadinya terbukalah banyak banget nih yang bisa dieksplor ternyata gitu. Seperti itu. Ayo kita lanjut lagi S2. Amin. Terus kalau ini sih lanjut apoteker karena sarjana farmasi itu kalau mau kerja tuh agak sulit ya Bu, agak susah juga. Jadi harus ada STR, kalau mau lamar harus APT minimal ya. Jadi ya lanjut apoteker biar kerjanya juga lebih enak gitu. Terus sama awalnya saya disuruh orang tua, Bu, orang tua pengen ya kalau bisa buka usaha apotek sendiri gitu Bu. Jadi ya amin. Sama ternyata masuk apoteker juga baru tahu ternyata apoteker tuh luas banget ya gitu. Karena dari pelayanan juga ada distributor sama tadi sama industri farmasi juga. Gitu sih. Ya Masya Allah nih motivasinya keren-keren ya. Jadi dari yang awalnya dijorokin, dipaksa gitu ya, terus pengembangan diri, ya aktualisasi diri, sampai pengen juga punya apotek sendiri gitu, jadi yang lebih fleksibel lagi gitu ya. Ngomong-ngomong tentang jenjang pendidikan, pasti ada peluang dan potensinya, ya kan? Kenapa sih kita harus capek-capek gitu ya kuliah profesi apoteker? Mungkin pandangannya nih tentang peluang dan potensi apoteker, farmasi apoteker ya, profesinya. Peluangnya. Kalau seperti yang tadi saya bilang itu, kalau apoteker itu kan tadi seperti yang dijelaskan Ida juga, apoteker itu punya kuasa yang lebih lebar gitu ya. Nah, beda ketika kita masih sebagai sarjana. Nah, tapi banyak juga ilmu-ilmu yang didapat di apoteker itu yang nggak didapat di sarjana. Contohnya seperti kayak tadi yang karena saya itu lebih condong ke bisnis ya, jadi banyak ilmu-ilmu bisnis yang sebenarnya tuh yang baru dapat tuh di apotekernya doang. Gitu. Nah kayak peluang-peluang usahanya tuh di mana kita juga kita lagi menjalani magang gitu ya, kita kan lihat oh ternyata apoteker tuh bisa loh di sini, bisa loh di sini gitu loh. Oh ini dari sini nanti bisa kemana lagi gitu, itu kelihatan gitu ketika kita lagi magang gitu. Nah, jadi peluangnya sebenarnya banyak banget, apalagi di dunia bisnis gitu. Karena saya lebih condong ke bisnis jadi, wah. Mungkin tambahannya, selain itu sih sebenarnya buat sosial media ya Bu ya. Apoteker juga buat ngasih info ke masyarakat luas gitu tentang obat-obatan, cara penggunaannya, kemudian efek sampingnya. Itu selain kita ketemu langsung sama pasien, kayaknya bisa nih kalau kita bikin konten gitu tentang obat-obatan atau gimana sih cara penggunaan obat ini yang benar gitu. Kemudian bagaimana sih kalau minum obat ini, oh ternyata nggak boleh nih dibarengin sama makanan ini atau dibarengin sama obat lain yang ini karena ada interaksinya gitu. Kayaknya kalau untuk itu dibikin jadi konten di sosial media juga menarik sih Bu.
mungkin menyesuaikan kali ya. Jadi tadi peran apoteker kita sendiri sebagai melayani masyarakat juga kan, kita mengedukasi masyarakat juga mengenai cara penggunaan obat, efek samping, interaksi dan lain-lain gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita terbatas di pelayanan kesehatan, di zaman media sosial sekarang gitu kita bisa maksimalin itu ya. Jadi kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang gitu yang informasinya terbatas gitu. Nah, jadi tadi persebaran apoteker pun kan saat ini belum merata ya. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi ya. Jadi untuk informasi ini lebih disebar luaskan lagi gitu, tidak hanya di kota-kota besar. Mungkin ini bisa juga diakses oleh masyarakat yang di daerah gitu. Terus kalau tambahannya kan bukan cuma di bisnis sama tadi sama media, ternyata apoteker juga kayak bisa ke distributor juga BBM, terus sama pelayanan juga banyak juga, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas gitu, bisa juga manajemen tadi bisa di apotek gitu. Jadi banyak banget peluang yang kita dapat di apoteker gitu Bu, mau kemana gitu, kita passionnya kemana nih gitu, ternyata banyak gitu. Jadi passion itu terkadang mempengaruhi kita ya dalam kita mengembangkan diri. Dalam dunia apoteker pun terbuka dari mulai pelayanan sampai ke bisnis tadi gitu ya. Jadi memang luas potensi dan peluangnya gitu, Masya Allah ya. Jadi tadi itu kita berbicara tentang pendidikan apoteker dan peluangnya. Nah sekarang nih yang seru nih, kegiatan PKPA selama kalian menjadi mahasiswa apoteker selama 1 tahun, apa aja tuh kegiatannya? Nah kalau di UHAMKA itu kita masuk 3 bulan pertama itu teori, ya. Juga menjalani UAS, TS, UAS, UTS gitu ya, selama 3 bulan itu, dan juga ada perbekalan untuk kita menjalani PKPA-nya gitu. Nah setelah itu setelah 3 bulan teori, lalu lanjut ke 7 bulan PKPA. 7 bulan itu dibagi menjadi 5 tempat, 5 industri. Ada 5 tempat. Ada yang pertama, ada industri, ada puskesmas, ada Forti, rumah sakit, dan juga BBF. BBF itu seperti distributor dari farmasi. Jadi selama pengalaman kalian PKPA di institusi lah, di sarana ya, di lahan PKPA, itu pengalaman yang kalian ingat dan menarik apa sih kita? Saya sih bukan lucu, tapi ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Di rumah sakit itu nanti kalian akan menghadapi namanya PTO atau pemantauan terapi obat. Nah sebelum kalian masuk rumah sakit, ya PKPA di rumah sakit, lebih baik belajar banget di PTO itu, karena di rumah sakit itu poinnya itu di PTO gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kalian nggak belajar PTO tuh, kalian jadi belajar di sana, itu jadi diberi pelajaran di sana. Diberi pelajaran di sana. Ya, karena untuk ternyata untuk melakukan kegiatan PTO itu ya tricky lah gitu ya, apalagi di waktu kita magang itu waktunya terbatas, dan jadi magang di mana? Boleh disebutin. Jadi waktunya terbatas, jadi ya kalau misalkan kita memang belum menguasai PTO itu agak sedikit challenging lah gitu. Jadi ketika mempresentasikan, nanti kan akan dipresentasikan ya apa yang kita kerjakan, itu akan ya nanti bakal diberi pelajaran lah. Kalau misalkan kalian tidak menguasai gitu ya, tapi insya Allah teman-teman nanti akan menguasai lah kalau misalkan nonton di sini. Ya mungkin karena terkait kondisi pasien gitu. Ya kan kita sebagai apoteker gitu ya, sebagai apoteker setelah diberi pelajaran mengenai PTO itu, jadi kita tahu ternyata apoteker itu tidak main-main gitu loh. Kita tuh mikirin banget kondisi pasien hari demi hari, bahkan jam per jam gitu ya. Kita liatin CPPT-nya gitu ya, kita liatin kondisi pasien per jamnya gitu. Ada nggak perubahan kondisi dari pasien gitu kan? Misalkan ada, kita harus cari tahu, kita harus kepo gitu kan. Nah waktu saya tidak kepo gitu ya. Akhirnya saya diberikanlah pelajaran. Jadi buat teman-teman, untuk ketika
nanti di rumah sakit pelajari banget PTO-nya. Apalagi nanti ini teori 3 bulan kalian akan dapat materi PTO, kalian pelajarin. Nah, nanti pas mau masuk rumah sakit lebih didalami lagi gitu. Betul ya, jadi nggak main-main gitu. Iya, betul Ibu. Karena memang mungkin dari dulu ke hilir ya kita itu berkaitan sama kesehatan dan nyawa seseorang gitu kan, mulai dari pabrik ya kan, bikin obatnya harus mutunya sesuai gitu, terus distribusinya sampai ke pasiennya disampaikannya gitu, itu panjang gitu. Bagaimana kondisi pasien setelah minum obatnya? Terus dari kamu. Kalian pernah nggak ada pengalaman terkait obat ya kepada pasien yang mungkin jadi kayak aku harus bisa nguasain ini gitu, ada nggak sih? Contohnya seperti apa? Contohnya misal kalian nemuin kasus lah gitu ya, misalnya nemuin kasus yang tadi kalau misalnya di rumah sakit kan dipantau tuh ya si pasien gitu, terus ternyata mungkin si pasiennya ini tidak patuh obat misalnya kan gitu, terus akhirnya kalian jadi kayaknya ke depan saya harus fokus untuk edukasi misalnya kayak gitu, misalnya yang kayak gitu-gitu deh. Ya karena kita kuliah di dunia kesehatan ya, jadi apalagi udah mengalami pelayanan ya, kita terjun langsung oleh pasien, ngurusin langsung pasiennya gitu ya. Jadi ya berdampak ke keluarga gitu ya. Nah keluarga juga jadi bawel, saya juga jadi bawel. Gitu. Jangan ya minum minuman manis, makan makanan manis gitu nih. Jadi saya bawel karena ngelihat kondisi keluarga, misal kondisi kesehatan keluarga, orang tua gitu ya. Jadi sekarang saya harus tiap bulan saya cek gitu darah orang tua saya ya. Kalau misalkan tinggi dikit saya bawel. Gitu. Kemarin makan ini ya gitu. Gak boleh nih, harus dikurangin lagi gitu. Jadi seperti itu sih, jadi lebih aware. Iya, lebih aware sama kesehatan keluarga. Khususnya keluarga ya. Selain pasien. Selain itu kita juga ini sih Bu, belajar gimana caranya untuk berkolaborasi sama tenaga kesehatan lain. Kayak waktu PTO itu kita pas mau lihat catatan minum obat pasien itu kita minta ke perawat. Jadi kita ada diskusi juga tuh sama perawat. Oh ini pasien ini gini minumnya gitu. Terus nanti perawat kadang ada yang disampaikan ke kita tapi mungkin lupa tertulis di CPPT-nya gitu, kayak oh tadi iya ibu ini habis minum ini gula darahnya segini gitu. Terus kita ini lagi cek lagi di CPPT-nya, oh iya nih benar segini. Terus kita tanya-tanya lagi, biasanya ceknya jam berapa atau apa kayak gitu sih Bu. Jadi lebih jadi punya relasi baru lagi gitu. Oh ternyata sama perawat juga kita ada ini loh, bisa kerjasama juga gitu. Terus sama dokter juga kita bisa diskusi juga tentang obatnya. Terus selain sama apoteker juga gitu ya Bu, bisa ke yang lainnya juga. Terus kalau untuk hasil lab juga kita bisa tanya ke bagian analisnya, oh biasanya kalau kayak gini karena apa ya, kayak gitu. Kadang soalnya kalau yang kita cari masih bingung nih di internet gitu, oh karena ini itu apa ya maksudnya. Jadi kita nanya langsung sama yang kompeten gitu, terus dapat penjelasan lah gitu. Jadi tambah pengetahuan, tambah relasi juga ya. Iya, tambah relasi juga. Kalau ini sama sih sama kayak Kak Dadang Bu. Karena ngeliat kasus dari PTO pasien, jadi lebih ini aja sih. Kalau makanan jangan sembarangan gitu kan, karena ada kayak sama orang tua juga, sama keluarga berdiri sendiri. Jadi jangan makan sembarangan biar biar tetap sehat gitu. Takutnya kan kayak makan lemak gitu, kolesterol gitu, minyak tinggi. Jadi lebih menjaga makan aja. Terus sama ya kalau terkait PTO, kalau PTO yang di rumah sakit kan itu lebih luas ya Bu. Dulu pernah dia ngerjain PTO di puskesmas juga tugas, cuman itu cuman interaksi obatnya aja karena kan sedikit. Kalau yang di rumah sakit kan karena ada hasil lab, jadi kita ngerjainnya tuh tugasnya tuh lebih banyak gitu, lebih kompleks tentang dosisnya, si labnya sesuai enggak nih, makan ada tata laksananya juga ya. Jadi
sesuai nggak sama si labnya gitu. Jadi gitu. Kalau yang di puskesmas tadi Interaksi obat aja Bu. interaksi Iya, obat. interaksi obat yang kerjain. Ya, apa namanya, pengalamannya di pelayanan Iya. seru ya. Iya. Terus kalau misalnya di fakultas lain, Kalau ini namanya di ini ya, di industri obat. Di industri farmasi itu jadi tahu gimana caranya produksi, apalagi ini dapatnya di yang obat tradisional, jadi gimana cara produksi obat tradisional yang baik dan benar gitu, mencegah OTB-nya. Terus setelah itu kan ada beberapa aspek juga, terus ada aspek bertahapnya juga, cegah OTB, terus sama tentang apoteker kan itu menjamin untuk obatnya gitu, terjamin ke pasien nanti gimana gitu. Terus ini sih Bu, seru juga di industri. regulasinya juga gitu kan, untuk pendaftaran izin edar, ya kan. Dan lain-lain. Terus Beneran yang mau tambahin nggak? Kalau sama sih, kalau karena saya sama Indah juga sama-sama di industri herbal, jadi ngelihat oh ternyata mungkin ada perbedaan ya industri herbal sama industri yang kimia ya, dari obat kimia gitu. Jadi kelihatan oh kalau industri herbal tuh uniknya di sini, oh bedanya tuh di sini gitu. Terus kita juga belajar mengenai tadi benar kata Indah, mengenai aspek apa aja sih yang digunakan atau diterapkan di industri herbal gitu. Jadi banyak belajar. Terus peran apoteker tuh di mana kalau misalkan di industri herbal, oh jadi oh di sini, oh ternyata apoteker perannya besar banget gitu. Ternyata dia yang memanajemen mutunya malah gitu. Dia yang ngatur semua mutunya malah gitu. Jadi memang apoteker tuh vital banget di industri juga ya, khususnya di herbal yang sedang saya jalani gitu. ya. Ini juga sih Bu, kan saya juga sama nih di industri herbal nih. Nah di sini tuh kita selain dikasih kesempatan buat belajar tentang aspek-aspek CPOTB-nya secara menyeluruh, kita juga dapat kesempatan lain gitu. Kita dapat kemarin kita dikasih kesempatan buat ikut webinar, terus juga di industri herbal ini nih disebut nggak sih? Nanti kita sebut ya terakhir. Iya, ini tuh menarik banget soalnya di sini selain punya pabrik buat produksi obat, di sini juga ada eduwisatanya. Jadi kita tuh merasa, oh ternyata apoteker selain untuk di industri ini, selain di industrinya aja, ternyata bisa kasih edukasi juga nih lewat edukasi wisata herbal itu. Terus udah gitu ada museumnya juga Bu, museum herbalnya itu unik banget. Baru ngeliat nih di pabrik, ternyata ada eduwisatanya, terus ada museumnya juga. Jadi kita bisa belajar juga nih. Kadang kan kalau herbal yang nasi basah sama yang kering itu kan wujudnya beda gitu ya, baunya juga kadang beda. Nah di museum ini tuh ada gitu ya bentuk yang keringnya, jadi kita tahu oh kalau bentuk basahnya kayak gini, oh kalau bentuk keringnya kayak gini. Terus juga kita jadi tahu fungsinya buat apa-apa aja gitu Bu. Jadi jadi tahu ya, karena kan gak semua orang farmasi tuh sebenarnya tahu mungkinnya ke herbal, tapi mungkin ketika magang di industri herbal jadi lebih tahu terkait tadi kayak tanamannya yang basah kayak gimana, yang kering kayak gimana. Jadi PKP-nya gimana? Industri Sini Green Zone guys. di Green Zone herbal. Oke. Ya, jadi tadi menarik banget cerita-ceritanya ya, mengenai kegiatan PKPA-nya di pelayanan, di di distributor, di industri, di puskes gitu ya. Kalau di Dinkes ada? Dinkes kebetulan sepertinya di kampus kami tidak ada Dinkes. Enggak ke Dinkes ya. Nah itu sangat memberikan manfaat dan juga pengetahuan relasi gitu untuk nanti melanjutkan dunia kerja gitu ya. Jadi memberikan insight yang lebih luas lagi. Nah, lalu yang didapatkan nih setelah magang
didapatkan yang kerasa banget gitu, apa tuh? Tentunya pengalaman ya, pengalaman, terus juga bisa membuka mata kita lebih lebar, pengalaman kita lebih lebar. Jadi ya banyak ilmu yang kita dapat gitu, bisa jadi bekal untuk kita nanti di dunia pekerjaan gitu. Ya apalagi ngelihat oh tahu celah-celahnya gitu, oh apoteker di sini apa gitu. Jadi memang ngebuka pengalaman banget loh. Membuka pandangan kita. Sama sih Bu, dan yang didapat itu pengalaman sama wawasannya ya. Kita sebagai nanti dapat gambaran sebagai apoteker nanti kerjanya bagaimana gitu, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Jadi nanti kita kalau udah kita udah tahu di tempat kita berbeda di apotek kayak bagaimana apoteker fungsinya, terus nanti di puskesmas seperti apa, di rumah sakit, di distribusi sama di industri farmasi itu kan beda-beda ya tugas dan fungsinya apoteker. Jadi kita jadi yang dari tadinya nggak tahu jadi tahu dengan pengalaman gitu, jadi tahu wawasan Bu. Sama ini sih paling kebiasaan sih Bu, jadi kita lebih bisa manage waktu gitu. Gimana nih kalau pas lagi kerja, oh berarti yang prioritasnya yang ini gitu. Nanti pas istirahat kita ya istirahat sesuai jamnya gitu. Nanti setelah itu kita juga masih lanjut kerja lagi gitu. Terus kebiasaan badan juga sih biasanya kalau kita sebagai mahasiswa kan berangkat ke kampus duduk ya gitu, tapi ternyata di dunia kerja nggak duduk doang gitu, badan kita juga ikut jalan kemana gitu. Latihan itu juga. Iya, karena kan memang magang itu sebenarnya pintu menuju kerja ya, atau magang kan 11-12 dengan kerja. Sama banget sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau misalnya saat magang ibaratnya koasis ya, ditemani lah gitu, masih ditemani sama profesionalnya. Tapi memang kegiatan magang pada saat PKPA itu ternyata membuka wawasan, membuka pandangan, terutama di situ. Kemudian juga membuka relasi. Siapa tahu habis magang ternyata banyak perusahaan yang udah ngelirik gitu kan, ini kayaknya potensi banget nih gitu untuk ditarik atau untuk gabung gitu. Nah terus mungkin sebelum pertanyaan terakhir lah, jadi apa ya nih kesan pesan selama menjadi mahasiswa apoteker mungkin ya, maksudnya secara pribadi lah gitu, selama jadi mahasiswa apoteker. Selama jadi apoteker, kalau kesan sih pasti profesi apoteker ini udah seru banget lah ya, udah banyak banget menjadi bekal kita gitu ya. Apoteker itu kan kita nggak cuma belajar soal basic kesehatan ya, tapi bahkan kita udah berdampingan sama dokter gitu istilahnya gitu. Jadi tidak bisa diremehkan juga soal apoteker ini gitu. Nah untuk pesannya mungkin nanti untuk penyebaran apotekernya ya, itu bisa diperluas lagi gitu. Karena ternyata secara riset apoteker penyebarannya masih kurang gitu ya. Gitu. Mungkin nanti rasionya masih kurang ya gitu. Yang harusnya 1/1000 tapi ternyata masih 1/2500 tadi ya. Nah mungkin nanti ini juga membahas mengenai regulasi juga untuk bisa dilakukan penyebaran apoteker secara meluas gitu. Karena sayang kalau ketika kita lulus jadi apoteker tapi lapangan pekerjaan juga masih minim gitu, susah gitu kan apoteker. Gitu sih pesannya ya. Apa ya pesannya? Pesannya dulu, kesan selama jadi mahasiswa apoteker. Seru banget sih, apalagi kalau buat teman-teman yang masih sambil kerja, sambil apoteker, sambil PKPA itu mantap banget rasanya tuh pasti. Terus apalagi ya, paling pesannya ya semangat sih, jaga kesehatan gitu buat teman-teman yang masih PKPA. Terus juga buat teman-teman nih yang mungkin S1-nya kampusnya belum ada program studi profesi apoteker, terus kalian mau lanjut nih ambil apoteker, semangat buat cari tempat yang terbaik menurut kalian. Terus usahakan semaksimal mungkin gitu buat
dari pertama kalian masuk, terus pas lagi kalian sudah menjalaninya sampai nanti pas lagi mau ujian gitu. Maksimalin aja sih semuanya. Soalnya kita juga sama kemarin pas lagi sambil PKPA nih, kita kadang ada ini sih Bu bimbel gitu kan, kita ikut bimbel, jadi kita kadang suka belajar juga bareng-bareng buat persiapan lah nanti kompre gimana gitu. Persiapan ujian akhir dan juga kompre itu. Kalau pesan dari saya, enak, seru banget karena kan kita juga dapat pengalaman sama pengetahuan juga lebih. Dari 5 tempat itu kan pasti berbeda-beda ya Bu. Jadi kita udah ngerasain gitu. Terus kalau untuk pesannya semoga nanti apalagi di Bangka ya khususnya bisa nambah lagi tempatnya gitu, bisa jadi BPOM biar nambah pengetahuan lagi, wawasan lagi tentang apoteker. Terus di Dinkes juga kalau bisa. Kalau nggak salah Bangka sudah, kalau nggak salah ya. BPOM kita belum ya. Kalau angkatan kita belum sih Bu ya. Terus kesana buat yang mau masuk apoteker bisa lebih mendalami lagi gitu gimana perbekalan nanti kalau misalkan mau PKPA, jadi udah belajar, jadi udah tinggal praktekennya tuh saya langsung gimana gitu, bisa lebih ngerti gitu, lebih paham. Ya, berarti persiapan ya ke anak-anak mahasiswa nih gitu, ataupun yang belum mungkin ya, maksudnya masih SMA, masih menimbang-nimbang mau jadi apa gitu kan. Jadi apoteker, farmasi dan apoteker itu satu bidang yang banyak pengembangannya ya, maksudnya banyak pekerjaannya, banyak peluangnya gitu. Nanti anak mahasiswa juga persiapan juga kalau misalnya mau lanjut ke apoteker, berarti persiapan mental, persiapan ilmu, persiapan dana. Betul, kayak gitu. Terus banyak manfaatnya ya untuk mahasiswa yang sedang melanjutkan apoteker ini. Ya, pertanyaan terakhirnya, pesan dan motivasi untuk sobat sehat nih yang nonton. Mungkin kalau tadi kan untuk mahasiswa farmasi gitu kan, tapi kalau misalnya untuk sobat sehat nih, apa nih? Sobat sehat, jaga kesehatan. Diperhatikan makanannya, karena makanan zaman sekarang banyak yang tidak baik untuk tubuh gitu ya, dan juga konsumsi seperti herbal-herbal yang alami kita ya. Efek sampingnya juga sedikit, lebih aman. Ya, jadi itu pesannya dari kakak-kakak Hamka yang sangat menginspirasi terkait apoteker dan dunia pendidikannya dan dunia pekerjaannya, peluangnya, dan tadi upaya kita menyampaikan ke masyarakat ya, mungkin tadi pesannya itu yang terkait dengan obat, gimana sih kita buat mencapai semua orang dengan keterbatasan kita ya, mungkin dengan cara yang kita lakukan sekarang, sosial media, bikin konten, YouTube gitu kan. Ini mungkin bisa jadi inspirasi lah untuk mahasiswa nanti ke depan tetap semangat edukasi, tetap semangat melayani supaya Indonesia jadi lebih sehat. Oke. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Bye.